Laba-laba joker. Laba-laba ini baru ditemukan di Iran tahun 2020 dan langsung bikin heboh karena corak merah putih di punggung jantannya mirip riasan wajah Joker yang diperankan Joaquin Phoenix. Dari situlah namanya lahir, Phoenixi. Termasuk kelompok Velvet Spider, tubuhnya berbulu halus dan biasanya hidup di sarang bawah tanah, sehingga sulit ditemukan. Yang bikin makin unik, hanya jantan yang punya motif senyum Joker, sementara betina belum pernah terlihat. Meski tampilannya nyentrik, laba-laba ini tidak berbahaya bagi manusia karena racunnya lemah. Jarang ditemui di sekitar pemukiman, lebih banyak di area kering berbatu. Fakta uniknya, genus Lauredia ini dinamai untuk menghormati musisi laureate. Jadi laba-laba ini menggabungkan referensi musik dan film sekaligus. Laba-laba merak. Asal Australia, laba-laba ini jadi favorit karena jantan punya perut berwarna-warni mirip sayap merak. Saat memikat betina, dia mengangkat bagian perutnya dan menari dengan gerakan patah-patah. Kadang seperti dance modern, ukurannya cuma beberapa milimeter, jadi tidak terlalu bahaya untuk manusia. Keunikannya justru di tarian kawin yang bisa gagal jika betina tidak terkesan. Bahkan jantan bisa dimakan setelahnya. Meski jarang ditemui di sekitar rumah, spesies ini sering jadi objek foto para peneliti dan pecinta satwa unik karena warnanya mencolok. Fakta uniknya, pola warnanya berbeda antara individu. Jadi, seperti punya kostum unik masing-masing. Laba-laba bola. Betina spesies ini luar biasa aneh, karena berburu dengan cara bikin bola lengket dari sutra, lalu diayunkan ke arah mangsa, biasanya ngengat. Lebih keren lagi, laba-laba ini bisa menghasilkan zat kimia yang mirip bau feronom betina ngengat. Jadi para jantan tertipu datang mendekat, lalu langsung ditangkap bola lengket tadi. Laba-laba bola ini tidak berbahaya buat manusia, tapi bentuk tubuhnya agak bulat besar dan aneh, mirip tetesan lilin. Mereka sering berdiam di pepohonan, jarang masuk rumah. Fakta uniknya, hanya betina dewasa yang pakai teknik bola ayun ini, sedangkan jantan dan laba-laba muda masih berburu dengan cara biasa. Laba-laba peloncat pemakan nyamuk. Asal Afrika Timur, laba-laba peloncat kecil ini unik karena lebih suka makan nyamuk betina yang baru selesai menghisap darah manusia. Jadi secara tidak langsung, laba-laba ini membantu manusia dengan mengurangi nyamuk penyebar malaria. Bentuknya imut, ukurannya kecil, dan punya mata besar khas laba-laba peloncat. Tidak berbahaya untuk manusia, bahkan bisa dianggap sekutu alami. Mereka biasanya hidup di sekitar rumput atau semak, termasuk dekat pemukiman. Fakta menariknya, laba-laba ini bisa membedakan nyamuk yang perutnya berisi darah atau tidak, padahal ukurannya sangat kecil. Jadi seperti predator spesialis yang memilih mangsa dengan sangat cerdas. Laba-laba cermin. Laba-laba mungil ini punya tubuh yang berkilau perak seperti pecahan kaca atau serpihan cermin. Warna mengilap itu berasal dari lapisan guanin dalam tubuhnya yang bisa memantulkan cahaya matahari. Penampilannya bikin dia dijuluki mirror spider atau laba-laba cermin. Tidak berbahaya sama sekali untuk manusia, bahkan ukurannya terlalu kecil untuk menimbulkan rasa takut. Mereka biasanya hidup di daun-daun dan semak, tapi jarang masuk rumah. Keanehannya, pola kilaunya bisa berubah sesuai kondisi tubuh atau lingkungan. Fakta serunya, mereka tampak seperti kaca pecah. Laba-laba ini bisa mengelabui predator yang sulit mengenali bentuk tubuh aslinya. Laba-laba air. Inilah satu-satunya laba-laba di dunia yang benar-benar hidup di bawah air. Mereka membangun semacam rumah jaring berbentuk gelembung besar, lalu mengisinya dengan udara yang dibawa dari permukaan menggunakan bulu di tubuhnya. Gelembung itu berfungsi seperti tabung oksigen mini. Dari situ, mereka berburu serangga air atau hewan kecil lain. Tidak berbahaya bagi manusia, walaupun bentuknya agak menyeramkan kalau diperbesar. Biasanya ada di danau atau kolam tenang. Fakta uniknya, meski tinggal di air, mereka tetap harus mengambil oksigen dari udara. Jadi teknik gelembung ini benar-benar luar biasa sebagai adaptasi. Laba-laba jaring pintu perangkap. Laba-laba ini jago bikin rumah bawah tanah dengan pintu khusus dari tanah, daun, dan sutra. Pintu itu biasa dibuka tutup seperti perangkap rahasia. Ia mengendap di baliknya, lalu ketika ada serangga lewat, pintu langsung dibuka dan mangsa ditarik masuk kilat. Penampilannya agak gempal dan berbulu, sekilas mirip tarantula kecil, tidak berbahaya bagi manusia. Gigitannya hanya bikin sakit biasa. Mereka jarang terlihat karena lebih suka bersembunyi di tanah, tapi ada juga di kebun yang lembab. Fakta uniknya, beberapa spesies bisa bikin pintu palsu untuk mengelabui predator, jadi benar-benar ahli strategi. Laba-laba menara menari. Salah satu laba-laba peloncat terbesar di Amerika, bentuknya gagah dengan warna tubuh berkilau.
kadang ada corak metalik. Jantan terkenal dengan ritual kawinnya, yaitu melakukan semacam tarian sambil mengangkat kaki dan menggetarkan tubuh, bahkan mirip atraksi breakdance mini. Walau ukurannya cukup besar, laba-laba ini tidak berbahaya bagi manusia. Gigitannya hanya sedikit nyeri. Mereka suka tinggal di kebun atau rumput liar. Fakta menariknya, penglihatan mereka luar biasa tajam, hampir setara dengan kucing dalam jarak dekat. Jadi mereka bisa membaca gerakan mangsa dengan sangat akurat. Laba-laba Darwin. Spesies ini punya rekor bikin jaring terluas di dunia. Jaringnya bisa mencapai lebih dari 25 meter. Cukup untuk melintasi sungai kecil. Sutra yang dihasilkannya juga tercatat paling kuat dibandingkan semua laba-laba lain, bahkan lebih kuat dari baja jika dibandingkan dengan ketebalan sama. Bentuk tubuhnya tidak terlalu mencolok, mirip laba-laba hutan biasa. Tidak berbahaya buat manusia, mereka tinggal di hutan Madagaskar dekat sungai. Fakta uniknya, kekuatan sutra laba-laba ini bahkan menarik perhatian ilmuwan yang ingin meniru untuk bahan teknologi baru. Laba-laba ogre. Disebut laba-laba ogre karena matanya sangat besar, dua di antaranya ukurannya luar biasa dibandingkan kepala. Dengan penglihatan itu, dia bisa berburu di malam hari dengan sangat presisi. Tubuhnya ramping dan panjang, sering terlihat menggantung tak mencolok di dedaunan. Tidak berbahaya bagi manusia, mereka biasanya ada di hutan atau kebun dengan vegetasi lebat. Keunikannya, mata raksasa ini harus diperbarui setiap malam dengan pigmen baru, karena kalau siang hari pekaannya turun drastis. Fakta menariknya, dalam kegelapan total, laba-laba ini jadi predator paling efektif karena benar-benar mengandalkan mata supernya. Laba-laba wajah senyum Hawaii. Laba-laba mungil ini terkenal karena punya pola di punggungnya yang mirip wajah manusia yang sedang tersenyum. Kadang seperti emoji lengkap dengan mulut dan mata. Polanya berbeda tiap individu, jadi seperti tato alami. Ukurannya kecil dan sama sekali tidak berbahaya bagi manusia. Mereka hidup di hutan tropis Hawaii, biasanya di bawah daun. Fakta uniknya, ilmuwan sampai menyebutnya happy face spider, karena tampak selalu tersenyum, seakan memberi simbol keceriaan dari dunia laba-laba. Laba-laba tanduk. Betina spesies ini tampak seperti makhluk alien karena punya dua tanduk panjang, mencuat ke samping dari perutnya. Tubuhnya berwarna cerah dengan pola mencolok. Fungsinya diyakini untuk menakut-nakuti predator atau membantu menyeimbangkan tubuh di jaring. Tidak berbahaya untuk manusia, mereka sering terlihat di hutan tropis Asia Tenggara. Fakta menariknya, meski tampak menyeramkan, laba-laba ini justru sangat rapuh dan hanya memangsa serangga kecil yang terjebak di jaring. Laba-laba ulat bulu palsu. Gerakan laba-laba ini sangat unik, tidak melompat cepat seperti peloncat lain, melainkan berjalan dengan gaya aneh mirip ulat bulu. Gerakannya ini digunakan sebagai kamuflase agar predator mengira dia bukan laba-laba. Tubuhnya kecil dan ramping, tidak berbahaya bagi manusia. Sering ada di daun semak atau pohon. Fakta uniknya, meski terlihat lamban, dia bisa berlari cepat jika terancam, membuktikan gaya jalannya hanya strategi penyamaran. Laba-laba kepiting. Dijuluki laba-laba kepiting karena bentuk tubuhnya melebar dengan kaki depan panjang. Plus cara jalannya bisa ke samping, mirip kepiting. Mereka tidak membuat jaring, melainkan menunggu di bunga untuk menyergap serangga yang hinggap. Seperti kupu-kupu atau lebah, warna tubuhnya sering serasi dengan bunga tempat mereka bersembunyi. Jadi, mereka berkamuflase dengan sangat baik. Tidak berbahaya untuk manusia karena racunnya hanya untuk serangga kecil. Mereka bisa ditemui di sekitar taman atau kebun. Fakta menariknya, beberapa spesies bisa mengubah warna tubuh perlahan agar sesuai bunga yang ditempati, mirip bunglon tapi versi laba-laba.